wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Panahilir, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan seluruh staf pegawai SMP Negeri 1 Panahilir. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini. Yang seiman dengan saya, selawat berangkaikan salam, mari kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya dalam kolaborasi tugas aksi nyata untuk modul 1.4 Diskriminasi Budaya Positif oleh CGP Angkatan 11 SMP Negeri 1 Panahilir oleh Ibu Elida Lestari Sirait, Ibu Mardiani, Ibu Asmita Sarniasi Ritonga, Ibu Imelda Sari Harahap. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan tertib acara kita pada siang hari ini. Acara pertama adalah pembukaan dari saya sendiri. Kemudian acara kedua adalah doa, yang ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Sugiman Siregar. Kemudian acara ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang nantinya akan dipimpin oleh Ibu Nomi. Kemudian acara keempat adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Panahilir. Kemudian acara kelima adalah pemaparan dari CGP. Kemudian yang keenam adalah tanya jawab. Acara ketujuh yaitu penutup. Nah, baiklah, marilah kita jelang acara berikutnya, yaitu acara doa yang disampaikan oleh Bapak Sugiman Siregar. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Sejahtera bagi kita semua. Bela untuk mengambil berkah daripada acara kita pada siang hari ini. Marilah kita berdoa mengenai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan ya Allah, salamatan fid din wad dunya wal akhirah, wa afiatan fi jasadina, wa ziyadatan fil ilmina, wa barakatan fil rizqi. Kepada Miss Nomi kami persilakan dengan hormat. Kepada hadirin kami persilakan berdiri. Indonesia
1 Panai Hilir. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Panai Hilir. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam acara ya kolaborasi tugas laksanakan modul 1 di 4 calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Mardiani SPD, Ibu Eliadia Restain SPD, Ibu Asmita SPD, dan Ibu Ermelda Sari Arab SPD. Yang saya berikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada hari ini kita melaksanakan ya desiminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan nanti acara ini dapat berlangsung dengan baik. Ya, kepada Bapak Ibu calon guru penggerak SMP Negeri 1 Panai Hilir angkatan 11 ini, mudah-mudahan dalam acara ini, yaitu desiminasi budaya positif tadi, bisa terlaksana di sekolah kita, sehingga dapat sekolah kita bisa bergerak dan berkembang sebagaimana yang seharusnya yang kita harapkan. Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara desiminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menghadiri kegiatan dan membuka kegiatan desiminasi budaya positif ini. Terima kasih ya Pak. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru dan staf TU semuanya yang sudah hadir di siang hari ini mengikuti kegiatan presentasi saya dalam tugas CGP Angkatan 11 pada modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu Guru, hari ini sebelum membuat kegiatan kita, saya presentasikan, kita buat kesepakatan kelas kita. Ya, sebagai pemantik yang pertama, di sini saya buat kesepakatannya yang pertama, menghargai semua pendapat yang ada. Kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan dengan semangat dan ceria. Kira-kira Bapak Ibu yang ada di ruangan ini yang mengikuti kegiatan, ada lagi yang mau kita tambahkan? Sudah Bapak Ibu? Sudah? Oke. Terima kasih. Adapun latar belakang dalam kegiatan ini yaitu penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan tenang. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak guru saja. Semua warga sekolah harus berperan dalam penerapan budaya positif. Di era gempuran kemajuan zaman dan banyaknya pengaruh luar yang masuk menyebabkan banyak murid
yang kehilangan jati dirinya. Penerapan budaya positif sangat diperlukan untuk membangun generasi yang bertanggung jawab dan memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Itulah latar belakang kegiatan ini dilakukan ya dalam kegiatan aksi nyata saya ini. Kemudian adapun tujuan kegiatan ini yang pertama dapat menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas yang disempurnakan nantinya dalam bentuk keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, melakukan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid yang ada di sekolah kita. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk menerapkan budaya positif, diantaranya dengan melaksanakan 5S, sapa, senyum, salam, sopan, dan santun, dan kegiatan Sabtu bersih dan kegiatan lainnya. Bapak, Ibu guru kita semua, konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, hukuman dan penghargaan. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Inilah konsep inti yang kita bahas dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu guru, di sini saya buatkan sedikit video. Mari kita tonton video berikut ini. Nama apa? Jadi ada yang tahu ya? Jadi kalian tidak ada yang belajar. Mamalia ialah binatang yang menyusui. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Seperti yang kalian ketahui, di dunia ini banyak sekali benda-benda. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda yang tidak hidup, contohnya matahari. Coba lepas yang ribut. Bulan, bintang, batu, coba kalian perhatikan. Contoh benda hidup adalah ikan, sapi, ayam, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan ya, Bapak sedang menerangkan.
Coba Johan, apa arti binatang mamalia? Mamalia karena mama mamalia. Kamu tidur aja sih. Coba Abi, apa arti binatang mamalia? Bapak mamalia. Udah gaji kecil, banyak potongan, kalian bandel-bandel lagi. Baiklah Bapak Ibu guru, ya kita sudah menontonnya. Mari kita refleksikan bersama video ini. Yang pertama, menurut Bapak Ibu guru, bagaimana video pembelajaran ini? Saya harapkan Bapak Ibu guru ada yang bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya video kita ini. Silakan ya Ibu Asmita. Terima kasih Bapak Ibu Baik. Menurut saya Bu, dengan menonton video tadi, bahwa pembelajaran itu sangat menggunakan ceramah, hanya menjelaskan, tidak menggunakan media, sehingga anak-anak tidak tertarik untuk mendengarkan Bapak itu mengajar, sehingga ribut dan tidak bisa terkendalikan. Makanya Bapak itu hingga sampai mengeluh. Jadi saya harap maunya Bapak itu menggunakan media supaya anak-anak bisa fokus untuk bisa mengikuti pembelajaran. Sekian dari saya Bu, terima kasih. Iya, terima kasih ya Ibu Asmita. Benar sekali dari pernyataan Ibu Asmita bahwa di dalam video itu guru tersebut belum menggunakan media, sehingga anak-anak belum bisa fokus terhadap proses pembelajarannya. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana video ini? Ibu Donda Rumah Horbo, bagaimana menurut Ibu? Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Kalau menurut saya dari hasil video tadi yang sudah ditonton, Bapak itu mengajar asik sendiri, kurang penguasaan kelas. Akhirnya anak-anak bermain, ya, dan masih mempergunakan model pembelajaran konvensional menurut saya. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi menurut pendapat Ibu Donda Rumoharto bahwa video pembelajarannya di sana gurunya masih asik sendiri. Ya, dia masih asik sendiri. Jadi kalau dikatakan yang masih asik sendiri ini di dalam pembelajaran ada namanya pembelajaran yang berpusat pada murid, ada namanya yang pembelajaran yang berpusat pada guru. Jadi video di situ masih menunjukkan pembelajaran yang berpusat kepada guru, karena gurunya asli sendiri. Tengok saya begitu. Kita kasih dulu tepuk wow untuk Ibu Asmita dengan Ibu DR. Tepuk wow. Saya panggil ya Bapak Ibu, tepuk wow. Kalau saya katakan tepuk wow, Bu, kasih dia B, kasih dia O, kasih dia B, dia wow. Saya Bapak Ibu, kita kasih tepuk wow untuk guru hebat SMP Negeri 1 Panai Hilir. Tepuk wow.
Iya, saya yakin semua yang menonton di ruangan ini Bapak Ibu guru nggak mau kelasnya begitu. Ada yang cari kutu, ada yang tidur, nggak mau ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira apa yang ketiga? Apakah solusi dari pembelajaran ini? Kira-kira apa solusinya dari pembelajaran ini? Ibu, siapa kira-kira Bu? Mana Ibu Gada? Baiklah, di sini akan saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan apakah solusi dari pembelajaran tersebut. Dari video tadi, mungkin Bapak itu bisa merubah cara dia mengajar di kelas. Contohnya dengan cara tadi Bapak itu dengan metode ceramah asik sendiri. Mungkin Bapak itu bisa membuat metode pembelajaran atau alat dalam pembelajaran atau alat untuk menjelaskan apa yang dia jelaskan di dalam video tersebut dan tidak asik sendiri, harus melibatkan siswa. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya, Bu. Iya. Jadi menurut Ibu Imelda, solusinya supaya tidak asik sendiri dibuatlah medianya, begitu ya Bu ya? Iya. Kemudian pembelajarannya diubah. Ya, itu solusinya. Terima kasih untuk Ibu Melda terhadap solusinya. Bagaimana paradigma perubahan belajar kita? Inilah tujuannya diadakan CGP ini. Melalui aksi nyata terjadilah transformasi perubahan dalam proses pembelajaran yang mengutamakan kepentingan dan keterlibatan siswa dari teacher center ke student center. Artinya, selama ini murid melihat kita, menunggu apa yang kita berikan. Kalau tidak sekarang, Bapak Ibu, kita sudah menerapkan student center. Guru hanya sebagai fasilitator. Itu transformasi perubahan dalam pembelajaran. Perubahan ini meliputi yang pertama, peran guru. Bagaimana peran guru? Yang kedua, bagaimana metode belajarnya? Yang ketiga, dari mana sumber pengetahuannya dan tujuan belajar. Jadi Bapak Ibu guru, kita perdalamlah bagaimana student center, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kemudian pembelajaran ini Bapak Ibu, anak-anak seperti filosofi pemikiran KHD. Anak-anak itu sesuai dengan kodrat zaman dan alamnya, yang maksudnya anak-anak ini sudah adanya sifat dasarnya, wataknya. Tugas kita sebagai guru menebalkan perilaku yang baik. Fungsinya kita di situ, bagaimana kita menebalkan perilakunya. Menurut pemikiran KHD, ya, ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang dipakai bahwa anak-anak ini ada tabiat dasarnya, cuma masih kurang. Ada yang tabiat dasar itu yang ada yang baik, ada yang buruk, tetapi tugas kita menuntunnya sesuai kodrat alam dan zamannya. Itulah tugas kita sebagai peran kita sebagai guru. Kita harus melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Bapak Ibu, di sini ada kegiatan. Saya pilih ibu yang sama besar
Jangan ada anak dia lebih besar, ada lebih kecil. Ibu Marhama, Ibu Dara, bisa saya tumpang ya. Ayo, silakan. Kita kasih instruksinya. Di sini Bu, kita peragakan. Ya, silakan. Saya bacakan dari sini. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Adalah A, Ibu A. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan. Kepalkan. Oke. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Simpan, Ibu. Oke. Di dalam kepala Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya itu untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas rekan B, Ibu Marhama, ya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan ibu. Ya. Teman Anda boleh membujuk, ibu bisa membujuk, menghardik, agak marah gitu, mengintimidasi, pokoknya harus membuka itu, memarahi, kemudian menggoda, menggelitik, bahkan menawari apapun dalam bentuk uang agar Anda bisa membuka kepala tangannya. Dan ibu ingat bahwa ini adalah tangan ibu menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepala tangan. Kita tirukan. 1, 2, 3. Coba bujuk. Boleh. Buka nggak Bu? Nggak Bu. Saya mau ini Bu, buka lah Bu. Bu, sama saya aja, saya kasih uang. Enggak, saya kasih uang. Iya, kasih 5 miliar. Saya kasih 5 miliar. Ini lebih dari 5 miliar. Lebih saya tambah Bu, saya tambah asal buka ya Bu. Ini lebih berharga dari apapun. Tepuk tangan untuk Ibu hebat SMP Negeri 1 Panahilur. Terima kasih. Iya. Kemudian coba lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan D secara bergantian. Oke, masing-masing A dan D memiliki waktu 30 detik. Oke. Kemudian sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, kira-kira apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Oke, saya contohkan satu saja. Bu, Ibu Dara, kira-kira kalau ibu buka kepala itu, apa memang alasannya? Kira-kira yang bisa. Baik Bu, mungkin alasan saya lebih tergiur dengan penawaran yang diberikan Ibu Marhama terhadap saya. Dari Ibu buka. Ya Bu. Ibu ini kalau dia tergiur, dia akan membukanya. Kemudian, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala? Kalau ibu tutup, kenapa kira-kira? Baik, kenapa saya tutup? Karena saya memiliki prinsip ketika itu berharga untuk saya dan tidak akan saya berikan kepada yang lain, mesti ditukar dengan yang lebih baik. Iya, mantap. Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang keadaan atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan ini? Baik, sesungguhnya kontrol untuk membuka kepala tangan itu adalah saya sendiri pihak A, karena saya mengetahui positif dan negatifnya atas apa yang ada di kepala tangan saya. Bapak guru hebat. Ya, posisi kontrol kita yang mempunyai posisi. Ya, apapun perbuatan kita, bagaimanapun cara orang meminta, tetapi mau kita buka, mau kita tutup, kita yang punya, ya, kita yang punya posisi kontrolnya, ya, bagaimanapun usahanya, kita yang punya posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan itu bervariasi. Ada yang bersedia membuka,
terbuka, ada juga yang tetap bertahan. Kemudian siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha membukanya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka dan menutup kepalan tangan kita bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Udah capek Bapak Ibu? Belum? Ice breaking kita? Boleh. Ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu bolehlah berdiri biar longgar duduknya ya, biar nyaman. Silakan Bapak Ibu. Iya, kita ice breaking dulu biar enak belajarnya. Liburan 100% seru. Raja 100% ori. Raja 100% ori. Iya Bapak Ibu,
Udah keringat ya Bapak Ibu? Iya, ilusi selama ini kita bisa mengontrol murid. Ya Bapak Ibu, selama ini di hati kita bisa kita kontrol murid, bahwa kalau kita kasih dia penguatan, dia bisa efektif berlaku. Kita nasihati, kita bilang sama mereka, janganlah gitu, baiklah sama ibu. Banyak hal yang kita buat. Ilusi kita bahwa kita bisa mengontrol, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak itu bisa kita ubah. Ilusi bahkan kritik dan membuat orang merasa bersalah, kita rasa dapat menguatkan karakternya. Itulah paradigma yang selama ini kita rasakan, bahwa kontrol murid kita itu ada sama kita selaku gurunya. Tetapi dari hasil tadi nampak ya Bu, siapa yang memiliki kontrol atas diri, itu adalah yang punya badan, diri sendiri. Kemudian paradigma yang kita pikir selama ini, itulah yang dikatakan dengan stimulus respon, ya, bahwa realitasnya menurut kita kebutuhan kita sama, tetapi kalau di dalam teori kontrol, bahwa realitasnya, kenyataannya, semua manusia punya kebutuhan yang berbeda. Beda Ibu Marhamah, beda kebutuhan Ibu Dana. Dia tidak punya kebutuhan yang sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama-sama dia. Itu stimulus respon yang selama ini kita kerjakan. Tetapi di dalam teori kontrol, bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda di dalam pikirannya. Untuk stimulus respon yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Oh nak, salah kau itu nak, terlambat kau mengerjakan tugasmu, salah kau. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di posisi kontrol berikutnya, hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol kita. Mau kita terima, maupun tidak kita terima, kita yang punya kuasa. Kemudian yang berikutnya, selama ini kita berpikir, saya bisa mengontrol anak ini. Tetapi yang sebenarnya dalam posisi kontrol adalah Anda atau kita tidak bisa mengontrol orang lain atau siapapun. Di dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Waktu kita bujuk, kita kasih dia kesempatan, terjadi memulai kembali, kita paksa anak itu harus melalui mungkin dengan hukuman ataupun bentuk lainnya. Tetapi di posisi kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru harus bisa tercipta. Kemudian selama ini Bu, dalam menerapkan disiplin positif pada siswa kita tadi, modal berpikir kita menang kalah. Siapa menang, siapa kalah. Anak itu berubah, kita menang. Ya, kemudian ada yang merasa dikalahkan. Tetapi untuk penerapan posisi kontrol ini, model berpikirnya menang. Anak yang salah merasa menang. Ibu yang memberikan pendidikannya, pendalaman materi apa yang dibahas atau permasalahan, tetap juga merasa menang. Inilah disiplin positif Bapak Ibu. Bagaimana disiplin positif itu harus hadir di sekolah kita ini. Ditandai dengan, ya, ada metodologi disiplin ini
kita ambil selama ini kepatuhan. Anak yang sudah patuh adalah anak yang sudah disiplin. Kita cenderung mengkaitkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Ada anak dia, kita terapkan disiplin, ada dia anak yang tidak merasa nyaman. Kemudian, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi di dalam disiplin positif ini, tugas kita adalah melahirkan motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya dalam bentuk kesadaran, sehingga anak-anak kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Tugas kita sebagai pendidik yaitu menuntun murid untuk memiliki disiplin diri. Kita tuntun dia, Bapak Ibu, sehingga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nampak ya Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia, yaitu yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai yang disepakati bersama. Kita sepakati nilai-nilai tersebut. Contoh nilai yang ada pertama, seperti yang biasa sudah diperdengarkan 2-3 tahun terakhir ini, bahwa nilai-nilai yang diharapkan adalah siswa yang berprofil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah harapan-harapan kita terhadap siswa-siswa kita. Motivasi perilaku manusia, seperti adegan tadi. Motivasi ini perilaku manusia ada 3 dasarnya, Bapak Ibu. Yang pertama, dia mau melakukan perubahan kalau untuk menghindari ketidaknyamanan. Nih, tidak nyaman aku, nanti aku dihukum. Itu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia mau bagus kalau dikasih hadiah. Yang ketiga, menurut Dian Bose dalam bukunya Restructuring School Discipline, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, inilah motivasi internal. Jadi tugas kita, Bapak Ibu guru, melahirkan motivasi internal ini. Dia tidak dari hukuman, nanti aku dihukum karena rasa takut tadi. Jadi, nanti aku dapat hadiah. Jadi kalau nggak dikasih hadiah, dia nggak mau nanti lagi berubah. Jadi menurut Dian Bose, bahwa motivasi internal atau intrinsik lah peran kita untuk melahirkannya, ya Bapak Ibu guru. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat untuk melintas diri sendiri. Jadi motivasi dalam diri, kita perintahkan, aku harus disiplin. Setelah dia disiplin, nampaklah itu dia jadi bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sedangkan dikatakanlah itu motivasi internal, bagaimana menciptakannya? Kita ciptakan melalui disiplin positif dan sikap merdeka.
Bapak Ibu guru di awal ajaran baru kemarin sudah membuat kesepakatan kelas di tempat yang dibina, ya kan? Saya yakin sudah. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu sudah dengar bagaimana bedanya kesepakatan dengan keyakinan? Ada Bu? Oh belum. Jadi kenapa kita buat keyakinan kelas? Karena mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Kalau mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak waktu pandemi. Mengapa Bapak Ibu? Kira-kira apa alasannya? Keselamatan. Iya. Kita takut. Kita harus 3M, kemudian pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk keselamatan. Jadi kita yakin kita akan mengerjakan ini. Yakin kita, karena sudah ada dalam diri kita motivasinya. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai motor? Apa alasannya Bapak Ibu? Keselamatan juga, biar selamat ya Bapak Ibu. Motivasinya ada dari mana itu Bapak Ibu? Dari dalam diri, untuk biar kita selamat. Kemudian untuk mendukung motivasi ini, kembalilah kita ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkai peraturan-peraturan. Nah, kita gerakkanlah anak-anak kita. Jadi benar yang Ibu katakan, ada nilai-nilai keselamatan waktu kita pandemi. Kemudian ada nilai-nilai untuk kesehatan juga. Dan ada nilai-nilai keselamatan kalau kita pakai helm. Dan ini kita yakini dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini semua ada, tidak pandang mana suku, mana ras, mana agama, mana bahasa. Ada motivasi di dalam. Aku harus sehat, aku harus selamat. Itu motivasi yang ada di dalam. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, yang pertama keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan secara umum maksudnya. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal dan berikutnya dibuat dalam bentuk positif, nggak pakai dilarang-dilarang atau jangan. Kata-katanya harus positif. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan dan semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu, di sini ada dokumentasi kesepakatan kelas 82 kami sudah melakukannya dan ini nanti dibuat di mading kelas bagaimana perubahan dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, bentuk-bentuk keyakinan kelas. Keyakinannya itu bersifat positif ya Bu. Misalnya saling menghargai, saling menghargai teman-teman, misalnya begitu. Jadi itu berangkat dari kesepakatannya. Contoh kita apa kesepakatan? Harus tertib Bu, tidak boleh ribut Bu, banyak di kesepakatan. Ini kita kumpulkan menjadi keyakinan yang memang betul-betul kita bisa kerjakan dan sudah kita sepakati. Kemudian dalam disiplin positif ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, hukuman ini bagaimana Bu? Dia bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan, murid takut, memaksa, murid memberi peraturan, murid
murid menjadi rendah diri, konsep diri murid itu buruk. Saya salah, ini buruk laku itu. Begitu. Kalau konsekuensi bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan murid akan menghormati peraturan, konsep diri baik. Konsep diri. Untuk restitusi ini kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan kita kembalikan ke kelompok mereka tanpa merasa bersalah, tanpa merasa dirinya rendah, tanpa merasa dirinya buruk, tetapi dia kita kembalikan dengan karakter yang lebih kuat. Dalam restitusi diharapkan kolaborasi antara murid untuk mencari solusi dalam masalah mereka dan membantu murid apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen di tahun 2024. Jadi Bapak Ibu, ya, kemudian ada kebutuhan dasar. Dasar kebutuhan manusia yang pertama ada penguasaan. Ya, dia ingin dipandang, itu dirasa dia berkuasa. Kemudian kebutuhan anak itu dia harus senang. Kebutuhan yang berikutnya dia menerima kasih sayang dan rasa diterima dan juga kebebasan. Di dalam anak-anak berperilaku ada kebutuhan dasar manusia yang 5 ini, termasuk lagi yang pertama bertahan hidup. Ada kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan ini semua harus terpenuhi, semua manusia begitu. Jadi apabila dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, dia akan ambil dari orang lain dan kadang itu membuat masalah. Bapak Ibu, mari kita perhatikan contoh kasus di bawah ini. Ya Bapak Ibu, di sini Ibu Ani, mirip dengan nama Bu Mardiani saya tengok. Tapi Bu Ani guru kelas 5 SD. Bingung dia menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya si Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan si Agus yang seringkali meminta bakal makan siang. Kemudian dia bukan hanya meminta, tetapi dia meminta dengan cara paksa. Bagaimana situasi Ibu Ani ini? Apa kira-kira yang dilakukannya? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kira-kira kan gini Bu, bawa bontot, dia gak bawa bontotnya. Jadi dipaksa kawannya direbut. Bukan minta, dipaksa. Kira-kira apa yang Anda lakukan sebagai guru? Ya, silakan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan kalau ada anak seperti ini? Kemudian, menurut Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Berdasarkan kebutuhan tadi. Bagi guru, yang perlu dilakukan, kita panggil Agus secara khusus dan berbicara secara empat mata dan dijelaskan bahwa itu adalah perilaku yang salah kepada si Agus ini, supaya Agus ini berubah. Itu saja Ibu, terima kasih. Itu yang dilakukannya. Ya, jadi Ibu Dondaro Herbo mengatakan Ibu panggil ya si Agus ini supaya dia berubah.
Iya. Baik sekali Bapak Ibu. Kemudian kita lihat kira-kira kebutuhan dasar apa yang dipenuhi. Ya? Jadi Bapak Ibu, setelah kita panggil, bila jawaban anak ini lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal, maka tidak menyiapkan bekalnya, maka kebutuhannya dia bertahan hidup, dia lapar. Kalau dia jawab gak bawa bekal, saya lapar, itulah kebutuhan dasar, survival, bertahan hidup. Kemudian kalau dia jawabannya senang Bu, temannya jadi memperhatikannya karena kebutuhannya, dia senang kawannya begitu. Nah, jadi kebutuhan yang dipenuhi ini, nampak Ibu dia senang-senang aja, walaupun orang udah marah dia tetap senang. Ini dia membutuhkan kebutuhan untuk disayang dan diterima. Seperti yang kita bilang, aja perhatian dia, kan ada anak begitu, buat salah biar diterima. Pemenuhan kebutuhan kasih sayang biar dia diterima. Tetapi bila jawabannya dia merasa hebat karena temannya takut, ngaku Bu, takut kawanku itu kan. Ini kebutuhannya dia ingin berkuasa. Nah, kekuasaan, pengakuan bahwa diri takuti. Nah itu kebutuhan dasarnya. Jadi bila jawabannya bosan dengan bekal yang dibawanya, kadang mungkin bekalnya gak enak, bosan dia gitu aja dikasih mamanya, makanya kebutuhannya adalah kebebasan, ingin bebas dia. Gak mau saya, hari ini aku dikasih mama aku telur Bu, aku pengen ayam goreng, ingin bebas dia, carinya ayam goreng. Jadi anak-anak kita salah Bapak Ibu karena memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Tinggal kita mengidentifikasi kebutuhan mana yang tidak terpenuhi. Ini berlaku sama Bu, untuk kita di rumah juga, untuk kita di rumah sesama teman, kebutuhan ini. Jadi ada yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian penguasaan. Ini apa dia? Ini akulah yang buatnya. Kemudian kasih sayang, ingin diterima orang lain. Ya kebutuhan kesenangan, senang dia melihat orang apa susah. Kebebasan, ya ingin bebas dia, bebas apapun yang diinginkannya. Jadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru di sini adalah yang pertama pemberi hukuman. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat manajer, pemantau. Yang kelima manajer. Jadi dikelompokkan lain. Gimana kita selama ini? Silakan Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Selama ini kita di mana posisinya? Ya, Ibu Martiani. Ya, terima kasih kepada Ibu Eliza yang telah memberikan saya kesempatan. Ya, kalau kita boleh jujur, ya, selama ini memang posisi kita itu, kalau saya sendiri ya, Bu ya, itu saya itu kebanyakan sering jadi pemantau, kadang-kadang bisa juga sebagai teman atau membuat rasa bersalah. Dan saya tidak memungkiri juga bahwa saya sudah pernah berdiri pada posisi pemberi hukuman. Ya, begitu Bu. Iya, terima kasih. Itu pendapat dari Ibu Mardiani. Kira-kira ada Bapak Ibu di mana kira-kira posisinya selama ini? Posisi selama ini saya kalau mengajar masih ada memberi hukuman kepada siswa, pemantau dan juga sebagai teman. Jadi memberi hukuman, memantau dan sebagai teman ya Bu. Jadi diklasifikasikan 5 posisi kontrol. Ada yang pertama pemberi hukuman, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian kita kadang sebagai teman, kadang sebagai pemantau,
Jujur, saya pun seperti itu. Nomor 5 belum pernah saya rasa. Tapi entah kita lihat nanti bagaimana beda-bedanya. Kadang tahu kan Bu, kita lihat kadang kita kadang buku, kadang-kadang mau sebagai teman. Di mana beda-bedanya itu? Ya kan? Ya, sudah saya buat Bapak Ibu, langsung dibuka, tetapi ada apa sedikitnya? Sebentar. Iya, saya ambil langsung dari YouTube-nya. Iya Bapak Ibu, langsunglah kita ke video ini akan memberontak. Iya Bapak Ibu. Iya. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya basket Bu? Kenapa? Oh, Ibu, berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum
adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Itu untuk penghukum ya Bu. Ini posisi pembuat rasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti, Naren, kamu sungguh ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Itu untuk posisi merasa bersalah. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi dia akan rendah diri ya Bapak Ibu untuk posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Ya ini untuk teman ya Bu. Iya Bu. Posisi sebagai teman. Ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Rasa pun kita pernah Posisi teman akrab cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Iya, jadi kelemahannya dia untuk tertentu saja. Kalau gurunya baik-baik dia, kalau enggak mau dia.
Iya, jadi untuk posisi teman, ya ada kekurangannya Bapak Ibu. Kekurangannya, ya dia melihat siapa yang dihadapinya. Jadi motivasinya dari luar, bukan dari dalam. Itu kelemahannya. Tapi suasananya memang positif, nyaman. Itu suasananya. Ya, ini nanti Bu kita langsung sosialisasi nanti untuk video orang yang Ibu kolaborasi. Gak semua lengkap, cuma hal ini lengkapnya aja langsung. Biar sekalian perubahan paradigmanya ya Bu. Selamat pagi Bu. Namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Iya, posisi pemantau. Dengar Bapak Ibu? Saya harus ingat pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu. Dengar ya Bapak Ibu? Oke. Ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Untuk posisi pemantau, beliau menyampaikan seluruh peraturan dan menerapkan konsekuensi yang ada apabila melanggar aturan. Kita lanjut ke posisi manajer, Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati adegan Jadi Bapak Ibu guru seperti yang Bapak Ibu sudah perhatikan tadi, sama seperti kita. Kita kadang ada posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Mana anak-anak yang melakukan kesalahan kita pantau dan kita beri nanti ada bentuknya bisa hukuman maupun konsekuensi. Tetapi di posisi kontrol yang kelima adalah sebagai pilihan yang terbaik, yaitu dengan posisi kita sebagai manajer. Bagaimana kita posisinya sebagai manajer? Tampaklah itu di video yang tadi, bahwa gurunya di posisi manajer sudah menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tujuan dari menstabilkan identitas ini, anak yang berbuat salah kita kembalikan dirinya, identitasnya, dengan bertanya bahwa semua manusia tidak terlepas dari kesalahan maupun ada manusia ada kelebihan dan kekurangannya dan tidak terlepas membuat kesalahan. Ini bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas dengan mengatakan bahwa manusia tidak terlepas dari kesalahan. Kemudian berbuat salah itu adalah bagian dari pembelajaran. Kemudian yang kedua, bentuk segitiga yang berikutnya adalah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat yang biasa dipakai adalah yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contoh, kalau ada anak yang berantem, dia masih ngamuk-ngamuk, tetapi setelah kita restitusi, saya bisa kita katakan, oh, bisa saja kalau lagi itu marah kau lempar benda ya, bisa ya nak. Nah, bisa saja dikatakan begitu. Kemudian bisa ditanyakan dengan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, inilah validasi tindakan yang salah. Kemudian ketiga, kita menanyakan keyakinannya. Keyakinan yang ada di sekolah kita. Kita hubungkan dengan keyakinan yang kita buat di kelas kita, yaitu dengan menanyakan apa yang kita percayai di kelas. Nah, dia ingat di mana dia melanggar di dalam keyakinannya. Apakah dia tidak menghargai temannya? Kita ingatkan kembali di bagian mana? Apa nilai-nilai yang umum yang telah disepakati? Saling menghormati, saling menghargai
tercapai? Di mana nilai yang tidak tercapai? Itulah bentuk segitiga restitusi, yaitu kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Artinya, benarkah dia mengetahui apakah dia salah? Anak ini kebanyakan dia nggak tahu di mana salahnya, Bapak Ibu. Kita validasi, apakah dia tahu di mana salahnya. Kemudian kita bawa dia ke dalam bentuk nilai-nilai kebajikan yang ada. Kita kembalikan dia ke kelompoknya. Kita akan senang. Anak itu pun senang, kita pun senang. Kita menang dan menang. Guru menang, siswa menang. Tidak ada kita bawa pulang kekesalan hati, kecapaian. Tidak ada. Bahagia kita menyelesaikan masalah yang ada pada siswa kita. Berikut contoh segitiga restitusi yang saya sudah jalankan kepada anak-anak kita. Suaranya. Ibu agak kotak-kotak pakainya. Kira-kira apa solusi Aulia dalam menyelesaikan masalah ini? Beres sebelum berangkat ke sekolah. Sebaiknya kan Aulia membereskan di sore hari. Jadi di sore hari Aulia sudah beres-bereskan anak-anaknya yang diberikan kesukaan itu. Alhamdulillah, tetap bisa meningkatkan itu dan tidak mengurangi. Diharapkan Alhamdulillah besok sudah bisa. Jadi itulah dokumentasi kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya buat. Dengan menerapkan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi yang salah, dan menjelaskan, mengingatkan kembali di keyakinan mana itu yang salah, dan solusinya harus berasal dari dirinya yang kita pandu dia, Bapak Ibu. Nah, itu saja pemaparan
diseminasi budaya positif, posisi kontrol guru yaitu membuat rasa bersalah, memberi hukuman, teman, pemantau. Yang terbaik adalah posisi manajer, sehingga kita semua hari ini merubah paradigma kita ke dalam posisi manajer, yaitu kelebihannya yaitu anak menjadi bertanggung jawab, mandiri terhadap dirinya. Kita lahirkan anak-anak kita yang mandiri terhadap dirinya dan bertanggung jawab mencari solusi dari permasalahannya. Itu saja pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Elida Lestari Sirait yang telah memaparkan aksi nyatanya begitu jelas, lugas, dan sangat menarik. Maka masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Barangkali ada di antara Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah merasa sempurna, ya. Dari pemaparan saya, apabila nanti kita temukan permasalahan, kita juga bisa merefleksi kembali dan kita buat tindak lanjutnya supaya kebiasaan-kebiasaan baik ini menjadi budaya positif di sekolah kita. Melalui penerapan disiplin positif di sekolah kita, suasana akan nyaman, aman bagi anak-anak dan juga kita. Tidak ada lagi kita yang marah-marah. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Karena marah-marah nanti membuat ibu menjadi susah. Anak itu merasa ada yang dendam, ada juga dia yang marah. Posisikanlah kita sebagai posisi kontrol yang kelima dalam penerapan disiplin positif sebagai manajer. Terima kasih. Saya harapkan refleksi dari Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang mau merefleksikan? Ibu cantik kita dulu ya. Terima kasih kepada Ibu Elida Sirait sebagai CGP Angkatan 11 untuk diseminasi positifnya terhadap kami, rekan sejawat Ibu. Banyak sekali yang saya dan teman-teman yang ada di ruangan ini pada siang hari ini yang kami dapatkan dari diseminasi positif yang telah dipaparkan kepada kami. Di antaranya yang pertama, kami telah dapat membedakan sebenarnya yang mana itu kesepakatan dan keyakinan. Tapi di kelas kebanyakan kita yang ibu memakai yang kesepakatan kelas. Karena apa? Karena kalau keyakinan kelas itu terlalu dalam posisinya. Jadi anak-anak murid kita belum mampu untuk mendalaminya. Tapi dengan adanya pemaparan ini, kedepannya ayo sama-sama kita mulai untuk membuat keyakinan kelas. Belajar sedikit demi sedikit pasti ada perubahan. Ya kan Bapak Ibu? Yang kedua, yang saya dapatkan ternyata kebutuhan manusia itu banyak, tetapi dibagi-bagi menjadi 5 dasarnya, di mana semua ini memang harus terpenuhi. Kenapa kalau tidak dipenuhi? Nah itu dia yang kita dapatkan. Mungkin banyak anak-anak kita ini menjadi kurang percaya diri di kelas yang saya dapatkan. Kemudian ada anak kita ini yang sengaja jahil sama temannya. Kenapa? Karena mungkin di rumahnya bapak dan ibu mereka kurang sempat. Faktornya banyak mungkin. Yang pertama, mungkin orang tuanya ada yang single mom atau single parent. Jadi kerjanya hanya bekerja. Jadi anak-anak kita kebanyakan mereka butuh kasih sayang. Jadi sengaja mereka menjahili temannya lah. Kemudian sengaja manggil opo itu sering saya dapatkan. Ternyata kebutuhan mereka kasih sayang itu lebih penting. Kalau sudah terpenuhi kasih sayangnya, maka yang lainnya akan secara bertahap akan didapatkan oleh mereka.
Kemudian di situ juga ada tentang hukuman, motivasi dan penghargaan. Selama ini kita sering ya Bapak Ibu, kita beri mereka reward atau penghargaan. Ternyata tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Yang saya dapatkan di situ, kalau tidak diberi dia tidak akan melakukan perubahan. Berarti dia melakukan itu karena ada sesuatu, tidak dari dirinya sendiri. Jadi ayo Bapak Ibu, ternyata itu nggak baik. Kita rubah mindset kita. Kemudian yang saya dapatkan juga, ini yang sering kita lakukan, dan saya pribadi juga iya. Kebanyakan yang saya lakukan itu di 5 posisi kontrol itu, kalau tidak membuat rasa bersalah, memantau. Tapi setelah kita dipaparkan sama Ibu Rai, kita pernah kok Bapak Ibu sebagai manajer, coba ingat, pernah, tapi nggak kita sadari. Apa contohnya? Misal saya sebagai wali kelas dipanggil siswa itu, Luna, kok bisa terlambat? Pasti itu katanya, kok bisa terlambat? Itu sudah masuk restitusi yang pertama yang tadi dipaparkan. Tapi langkahnya nggak sempurna Bapak Ibu. Itu saja. Kita pernah kok jadi manajer, jadi jangan takut Bapak Ibu. Kita pernah, tapi langkah restitusinya tidak sampai ke tingkat 3. Levelnya nggak sempurna. Karena apa? Nggak kita tanyakan kembali. Jadi apa sih nak? Kalau nggak terlambat, bagaimana? Apa yang mau lakukan? Nggak kita tanyakan sampai situ. Kita langsung buat SP, surat peringatan. Kita panggil orang tuanya. Ternyata tidak. Langkah-langkahnya itu sampai 3. Menanyakan keyakinan. Jadi jangan takut ya Bapak Ibu. Sudah kita lakukan semuanya. Apalagi guru-guru SMP ini guru-guru hebat. Ya kan Bapak Ibu? Iya. Kemudian dari pemaparan Ibu Rai, kita juga jadi tahu bahwasanya kita harus bisa sebagai manajer. Yang sudah kita lakukan harus kita sempurnakan sampai ke level 3. Menanyakan keyakinan. Sampai di sini refleksi yang sudah saya terima dari pemaparan Ibu Rai. Semoga kedepannya SMP kita semakin lebih baik. Selamat siang. Iya, terima kasih refleksinya dari Ibu Rezi Pardede. Harapan saya setelah kita melakukan pengibasan budaya positif, terciptalah suasana aman, nyaman di SMP Negeri 1 Panaihilir di dalam penerapan disiplin positif dengan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi yang ada. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih kepada Ibu Elida Lestari Sirait yang telah memaparkan tugas aksi nyatanya. Dengan demikian berakhirlah acara kita untuk hari ini, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.